Shalom. 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 Sekali lagi ya, mungkin tadi masih kaget. Shalom. Oke, puji Tuhan kita bisa hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Gandis, saya worship leader Bapak Ibu Saudara hari ini bersama dengan C. Jubi. Singer kita hari ini ada Cecil dan Ko Daniel. Untuk pemusik kita ada Ko Utomo. Oke, Bapak Ibu, kita bersyukur kita hari ini bisa sampai di tempat ini. Kita di sini adalah satu saudara di dalam Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, beri salam ke kanan kirinya. Satu orang minimal 20 ya. Katakan kita bersaudara di dalam Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, tunggu dulu, saya mau ngecek dulu ya. Siapa namanya? Oke, belum banyak yang belum salaman. Kita mau pujikan sekali lagi, keluar dari tempat duduknya, kasih salam ke saudara-saudaranya yang lain. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita udah satu saudara di dalam Tuhan. Tunjuk temannya samping kanan samping kiri. Ku cinta kau dengan cinta Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk teman-teman yang lainnya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita mau beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur dan terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jika
jika pagi hari ini kami boleh mendengar panggilan-Mu untuk kami boleh berada di tempat ini. Tuhan Yesus, mampukan setiap kami Tuhan untuk selalu tetap setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa buat pagi yang begitu indah ini. Tuhan, jika masih ada teman kami yang belum sampai di tempat ini, kami mohon Tuhan penyertaan hingga mereka pun juga tiba di tempat ini dan bersama-sama kami di dalam pujian penyembahan kepadamu. Bapa, kiranya Engkau juga siapkan setiap hati kami untuk menyambut firman-Mu yang akan Kau tabur di tempat ini. Ini kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami mau mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Jika kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua tidak terlepas dari penyertaan-Mu. Bapa, biarlah melalui pujian ini kami mau menaikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami untuk taat dan setia kepadamu, sebab Kau Bapa yang setia. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih berdiri. Satu-satunya Tuhan.
sepenuhnya hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan apa dan balas segala kebaikan.
Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasanya kami tak dapat membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami mengucap syukur dan mempersembahkan setiap hati kami Tuhan. Meninggalkan kita, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan, sebab Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita, Dia yang memerintah dan memiliki setiap hidup kita, amin. Amin. Yuk kita mau bersama-sama. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na, 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 na 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 na. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa.
boleh menjadi pemenang. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu, kuasa Allah sudah diberikan bagi kita. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang hadir di tempat ini merasakan bahwa kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam hidup kita banyak sekali mungkin persoalan masalah yang boleh terlewati oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Amin. Saya undang sekarang untuk sharing ke depan supaya saudara-saudara kita juga mengalami bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, silakan. Oh, Sis Devi. Cek. Shalom, selamat pagi. Shalom. Tema hari ini kan terjadilah padaku menurut kehendaknya gitu kan. Kemarin tuh saya mikir-mikir, jadilah padaku menurut kehendaknya. Gimana ya Tuhan ya? Tahun lalu kan saya sakit gitu ya. Jadwal pelayanan saya bertahun-tahun tuh kan sangat padat. Bahkan yang namanya COVID itu hampir setiap hari pun saya masih online gitu ya. Terus saya terbang ke sana kemari, tiba-tiba saya jatuh dan sakit dan gak bisa apa-apa gitu. Di tengah-tengah keterpurukan saya itu juga bilang, Tuhan ini saatnya Engkau menguji hatiku, ya kan? Apa yang saya cari selama ini, saya terbang ke sana kemari, pelayanan ke sana kemari, tuluskah saya? Murnikah pelayanan saya gitu kan? Gimana nanti saya biasanya tampil di depan umum, saya biasanya tampil ke luar pulau, keluar kota, di mana-mana. Kira-kira kalau saya nggak bisa apa-apa itu apa yang saya rasakan gitu ya? Saya merasa waduh aku nggak bisa tampil atau gimana. Dan selama perenungan saya merasa ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau saya boleh ke sana, saya boleh ke sini, saya boleh meratakan, saya boleh pelayanan, saya boleh melakukan ini, melakukan itu karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya. Itu karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya. Dan saya selama ke sana kemari itu, puji Tuhan, ya saya manusia pasti ada kesombongan, tapi itu berusaha saya tekan, tapi saya bersyukur bahwa ternyata saya membawa nama Tuhan. Jadi kalau saya nggak bisa apa-apa, ya tidak apa-apa. Dan saya bisa berkata, Tuhan, ini kan pelayananmu, ini kan ladangmu, ini kan yang Engkau mau. Kalau memang saat ini aku harus diam, ya tidak apa-apa. Terserah Engkau Tuhan. Kalau saat ini saya harus memulihkan kesehatan saya, ya tidak apa-apa Tuhan. Terserah Engkau. Puji Tuhan, saya boleh belajar di tengah-tengah ketidakmampuan saya, di tengah-tengah kelemahan saya pun tetap Tuhan ajar saya. Terima kasih. Mari kita semua belajar berkata, terjadilah Tuhan, ini punya Engkau. Amin. Terima kasih Sis Devi. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita dan kuasanya sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya undang kembali. Ada yang sharing? Shalom semuanya. Saya Cecil. Halo. Ada dua kedukaan yang saya lalui sebelum saya menjadi pelayan Tuhan. Dan dari kedua kedukaan ini saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, yang Kau panggil itu janji pulang. Pulang itu kan harusnya pulang ke rumah. Pulang ke rumah dalam arti rumah duniawi ini, gitu. Terus masih marah sama Tuhan karena dua-duanya itu janjinya pulang. Tapi ternyata pulangnya kejauhan. Mau diikuti pakai pesawat pun juga nggak bisa. Nah sekarang pulangnya kalau harus menghadapmu, kayaknya kenapa aku harus terima janji itu? Itu sebelum masuk pelayanan. Sampai akhirnya sebelum menjadi pelayan Tuhan, saya mendapat teguran untuk terus membaca kitab suci. Ada satu kitab suci, ada satu ayat yang mengingatkan saya untuk coba belajar jadi Bunda Maria sih, coba berserah, coba percaya, coba manut sama Tuhan kayak gitu. Apa yang mau Tuhan mau itu ya udah biarin Tuhan yang kerjakan. Sampai akhirnya setelah jadi pelayan Tuhan 1 November 2023
Opa berpulang. Nah, saat Opa berpulang itu saya masih tanya, oh ya udah, kalau Opa dipanggil memang berarti sudah waktunya ya Tuhan ya, nggak boleh lagi ya Tuhan ya, berarti ini yang terbaik buat Opa ya Tuhan ya. Tapi tetap ada manusiawinya Cecil yang bertanya-tanya, bukan bertanya, lebih tepatnya kayak menyesal, Tuhan harusnya minggu lalu tuh aku nemuin Opa kan, kenapa kok aku nggak mau izinkan ketemu Opa? Ada aja alasannya dari diriku sendiri kayak gitu. Sekarang aku ketemu Opa tapi keadaannya udah nggak mau bertengkar, maksudnya bukan bertengkar yang bertengkar hebat, enggak, cuman bertengkar antara cucu dan kakeknya kayak gitu. Tapi sekarang nggak bisa bertengkar kayak gitu. Saat ngeliat Opa udah mulai masuk ke, singkat cerita Opa udah mulai masuk ke tempat krematorium, di situ aku ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, ya ini kehendak-Mu untuk memanggil Opa pulang. Aku percaya Opa pulang sekarang, keadaannya semua sehat, semua baik-baik saja. Engkau angkat penyakitnya, Engkau kembalikan ia ke masa mudanya, masa-masa di mana ia masih kuat jalan, tangannya nggak tremor, nggak semua disambati, badannya ini lemah kayak gitu. Sampai tahun baru itu Cecil masih kayak yang, ya Tuhan udah gak ada Opa ya, tapi nggak apa-apa, ini kan kehendak Tuhan. Cuman Cecil titip salam buat Opa, sampein selamat tahun baru ya Opa. Boleh berpulang itu semua kehendak Tuhan, berarti sekarang Opa udah gak sakit. Sampai akhirnya detik ini Cecil merasa kayak yang ya udah sudah cukup, Opa sudah bahagia. Ini yang Cecil minta, untuk gak menuntut Tuhan, untuk pasrah, untuk berserah sama Tuhan, untuk percaya kalau Tuhan panggil pulang anaknya, berarti Tuhan punya rencana yang indah buat Opa. Tuh, terima kasih. Bapak Ibu, hidup kita bukan milik kita. Mari kita mau percaya dan berserah sepenuhnya, sebab Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Ini kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Benar Tuhan, sungguh kami mau berserah sepenuhnya hanya kepadamu, sebab Engkaulah Raja kami, Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan. Ku rindu
merasakan firman-Mu, Tuhan. Siapkan hati kami, Bapa, juga telinga kami untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang Kau tabur di tempat ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa. Kami mau serahkan hamba-Mu, Ibu Emi, ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang zaman. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Shalom semuanya. Nggak usah tegang ya, kita belajar sama-sama di tempat ini. Hari ini, maaf saya belum berkenalan. Nama saya Emi dari Paroki Santo Yusuf, Karangpilang. Halo. Halo semuanya. Hari ini saya dikasih tema sama panitia Biit Antumi yang diambil dari Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Kita tahu itu perkataan siapa? Bunda Maria. Kalau kita berbicara tentang Bunda Maria itu nggak ada habisnya. Dia adalah tokoh yang luar biasa, terutama kita sebagai orang Katolik yang sangat mengagumi dan menghormati Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria itu sangat dikagumi, sangat kita agungkan? Karena saat dia menerima tawaran Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia berkata dengan kerendahan hati, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bagi kita itu sesuatu yang mudah atau sesuatu yang susah? Ya. Tetapi Bunda Maria yang saat itu usianya masih belia. Kita percaya ya, waktu itu ceritanya kan Bunda Maria masih belia. Dan dia masih punya harapan. Mungkin dia punya cita-cita yang tinggi. Tetapi dia tetap menerima rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia melihat rencana itu bukan rencana yang mudah, karena ada konsekuensinya. Tetapi Bunda Maria berkata, yes. Dia taat kepada perintah Tuhan. Bukan hanya satu kali itu saja, tapi sepanjang hidupnya kita lihat Bunda Maria berkata, yes. Untuk setiap rencana Tuhan sampai di kaki salibnya dia tetap mengatakan, yes Tuhan. Dia melihat hal-hal yang mungkin bagi pemikirannya tidak masuk akal sebagai manusia. Tetapi dia berkata, ya Tuhan, ini aku, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah pribadi Maria 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita adalah Maria yang dipanggil Tuhan. Kalau hari ini Tuhan datang sama hidup kita dan menawarkan rencananya, dan kita punya rencana lain yang lebih kita sukai, apakah kita berani berkata seperti Bunda Maria? Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Seperti yang dialami oleh C. Devi. Dia bisa berkata, ya Tuhan, yes. Apapun yang terjadi di dalam dirinya. Juga untuk Sisil, apapun yang dialami tetap berkata, yes. Karena kita di zaman modern ini banyak ya keinginan-keinginan kita ya. Karena banyak kemajuan. Kita kepingin meraih dunia ini sebanyak-banyaknya. Tapi ketika Tuhan datang, menawarkan rencana dalam hidup kita, beranikah kita berkata dan meletakkan rencana kita di bawah kaki Tuhan, dan kita berkata, yes Tuhan, aku mau ikut kamu dengan sukacita. Ketaatan itu tidak mudah, tapi kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, pasti bisa, karena ada rahmat Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita.
Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak usah takut kalau taat sama Tuhan, karena ketaatan itu pasti ada upahnya. Seperti Bunda Maria mendapatkan gelar orang kudus, Santa Maria. Tetapi kita nggak usah mikir kalau nurut upahnya apa ya Tuhan. Upah itu bisa dapat sekarang, bisa di hidup kita yang akan datang. Yang penting kita berkata, ya, untuk setiap rencana Tuhan kita mau taat seperti Bunda Maria. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar sama-sama hari ini. Saya juga masih belajar ya. Bukan saya memberi ini karena saya sudah seperti Bunda Maria, enggak. Saya mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Apa kita pelajari? Kenapa Bunda Maria kok bisa berkata yes untuk setiap rencana Tuhan? Kalau kita mau punya ketaatan seperti Bunda Maria, kita harus mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Mari kita baca sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, akan menuruti segala perintahku. Di situ ada dua kata kerja, mengasihi dan menuruti. Jadi artinya kalau kita menuruti, menaati Tuhan itu adalah bukti kasih nyata kita kepada bukti kita mengasihi Tuhan. Ya. Sekarang saya mau tanya, apakah kita ini sekarang mengasihi Tuhan? Kira-kira Bapak Ibu bisa memberi saya gambaran mengasihi Tuhan itu apa? Bisa? Kita nggak apa-apa ya, nggak usah tegang, nggak nanti nggak dibiji, nggak dinilai kok. Mengasihi Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan itu kita harus percaya, setia, dan tidak boleh neko-neko. Itu. Terima kasih. Mengasihi Tuhan itu memberi diri. Saya taat akan panggilan Tuhan dalam arti kalau pelayanan. Terima kasih. Semua itu nggak ada yang salah. Memang mengasihi Tuhan itu menghormati Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan, ya toh. Kita nggak ingin memberi yang terbaik. Tes. Kita nggak mau menyakiti hatinya. Ketika kita mengasihi Tuhan, kan tadi dikatakan, jikalau kau mengasihi, kamu akan menuruti perintahku. Itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, tindakannya apa sehari-hari? Taat bangun pagi, taat berdoa yang sederhana, taat baca firman, taat melayani, taat berkomunitas di tempat ini, jangan bolosan. Tiap Sabtu harus muncul. Itu bukan karena dorongan teman atau karena di sini menyenangkan, bukan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Sekarang pertanyaannya gini, kapan kita bisa mengasihi Tuhan? Kapan perasaan itu muncul? Apakah saat kita waktu pertama kali dibaptis bisa muncul? Waktu kita pertama kali dibaptis, siapa yang punya perasaan langsung bisa mengasihi Tuhan? Kita nggak bisa. Kenapa? Karena saat itu kita belum menyadari bahwa kita ini pribadi yang dikasihi Tuhan. Kalau orang yang dikasihi pasti bisa mengasihi. Orang yang terluka itu pasti nggak bisa mengasihi. Jadi saat kita dibaptis, kenapa kita kok tidak bisa mengasihi Tuhan? Karena saat kita dibaptis itu, kalau mengikuti pelajaran ambil tidur seperti saya, ya toh. Kalau sudah katekumen, ikut katekumen itu tidur saya ini. Jadi kalau ditendang sudah selesai katekumen. Saya seperti itu. Jadi saya tidak mengalami dikasih Tuhan itu. Saya tidak mengalami sama sekali waktu saya dibaptis. Sehingga hidup saya tidak ada perubahan sama sekali waktu saya dibaptis. Saya masih mencari uang, mencari kesenangan, malas ke gereja, tidak mau membaca kitab suci, karena saya tidak punya hati mengasihi Tuhan. Diajak kegiatan seperti ini, enggak, males.
apalagi diajak melayani. Wong ke gereja aja males kok. Ya toh? Terus kapan perasaan mengasihi itu muncul? Kan ketika kita dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya adalah orang yang susah merasa dikasihi. Karena dalam sejarah hidup saya, jadi orang tua saya kalau salah hukumannya berat. Jadi pikiran saya kalau Bapak surgawi itu baik, baiknya itu gimana ya? Susah saya membayangkan. Kalau kok salah hukumannya berat. Jadi kalau saya mendapatkan masalah di dunia ini, saya mikirnya gini, jahat ya Tuhan ini, aku dihukum. Saya pikirannya begitu. Jadi saya tidak punya perasaan bahwa saya ini dikasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu, rahmat Tuhan selalu bekerja buat kita kalau kita mau. Kalau kita membuka hati. Kapan itu terjadi? Pasti Bapak Ibu juga ngalami. Saya mengalami itu ketika saya mengikuti retret awal di Tumpang. Waktu itu saya mendapatkan masalah sehingga dalam pikiran saya gini, Tuhan ini kira aku dihukum, aku punya masalah, tidak punya jalan keluar. Akhirnya saya disarankan ikut retret awal di Tumpang. Dan saya mengikuti sesi demi sesi dan mengatakan bahwa Allah itu kasih penyelamatan, ya Ton, yang pernah ikut SHDR mungkin sama pelajarannya. Saat itulah, saat saya didoakan, saya mengalami kasih Tuhan, saya merasakan dikasih Tuhan. Saat itulah dalam pertama kali dalam hidup saya ini pribadi yang dikasihi. Baru muncul, saya nangis. Dan waktu itu saya bisa merasakan bahwa saya ini mengasihi Tuhan. Jadi setelah pulang retret, saya diajak komunitas seperti ini, saya mau. Saya diajari berdoa, saya diajari baca kitab suci. Akhirnya saya masuk ke CAP. Ya Bapak Ibu tahu semua komunitas-komunitas itu. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita membuka diri untuk bisa merasakan kasih Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang kita lakukan dalam ketaatan langkah demi langkah. Jadi nggak bisa taat yang dengan rencana Tuhan yang besar itu kalau kita nggak mulai dari hal-hal yang kecil yang setiap hari kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengasihi Tuhan, terus Tuhan bilang apa saja pasti kita mau nggak? Kita pasti menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Setelah kita mengasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya ketaatan seperti Bunda Maria? Oh ya, kita mempunyai hati yang percaya. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Setelah kita mengasihi Tuhan, kita punya hati yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau punya hati yang percaya kepada Tuhan, caranya gimana? Kita harus punya relasi. Setiap hari kita bangun dengan Tuhan lewat tadi apa? Doa, baca firman, pujian, penyembahan. Ya, mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah banyak melakukan. Kalau seperti kita berkenalan dengan teman kita, kalau cuma ketemu 1-2 kali, kita nggak mungkin mencurahkan seluruh isi hati kita kepada dia. Tetapi ketika kita sudah mengenal dia dengan baik, maka kita berani mencurahkan seluruh hati kita kepada teman kita itu. Kita curahkan semuanya, kita percaya sama dia. Sama dengan Tuhan. Ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita pasti berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sekarang masalahnya, Bapak Ibu saya sering misa, sering ikut komunitas seperti ini, tapi kenapa kita kadang tidak punya kepercayaan kepada Tuhan?
Kira-kira kenapa? Salah satunya, kita ini banyak hidup di dunia. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang dari dunia ini yang mempengaruhi kita. Seperti dalam sinetron, TV ya. Dan pembacaan kitab suci, mungkin yang belum ikut CAP, bacanya cuma bentar. Jadi habis baca jadi hilang. Nah, supaya firman itu nggak hilang, apa yang harus kita lakukan? Kita baca berulang-ulang, kita resapkan terus setiap hari, dan kita lakukan. Kalau itu tidak ada dalam pikiran kita, maka yang ada dalam pikiran kita itu yang sesuatu yang duniawi, yang kita baca di buku, di film yang kita lihat, dimanapun di dunia ini yang kita dapatkan, sesuatu itu muncul di sini. Yang tadi baca firman, hilang. Bener ya? Bener enggak? Ya bener. Biasanya seperti itu. Seperti juga ketika kita punya orang tua memberikan petuah-petuah kepada kita yang tidak sesuai firman, itu akan masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita mempercaya itu sebagai kebenaran. Contoh, kalau kita sakit, kita pasti nyari dokter yang nomor 1, betul? Nah kalau di grup sakit apa gitu, asam uratku naik, dokter apa ya yang apik ya, dokter apa yang bagus ya? Semua pasti berkata seperti itu. Seperti saya waktu sakit mata, ya begitu. Saya mencari dokter yang nomor 1 karena mata saya parah sekali sakitnya. Tapi saya merasakan, saya mempunyai iman seperti ini. Kalau dokternya hebat, obatnya hebat, pasti saya cepat sembuh. Apa yang terjadi? Tambah parah. Dokternya salah kasih obat, masuk ke lab, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah itu, padahal yang menyembuhkan adalah Tuhan. Konsep yang salah lagi, contohnya, misalnya kita punya anak, mau disekolahkan di sekolah favorit, benar? Ya, kalau sekolah di sekolah favorit, nanti universitasnya dapat beasiswa, dapat kemudahan nanti bekerja dapat profesi yang baik, cara dapat pekerjaannya gampang. Itu saya alami ketika anak saya juga saya lakukan seperti itu yang pertama. Yang kedua pun saya lakukan yang sama. Tetapi Tuhan berkata lain. Waktu daftar di sekolah favorit, anak saya tidak diterima. Dalam pikiran saya, waduh sekolah apa ya Tuhan? Saya bingung. Terus akhirnya kita berdoa bersama-sama. Terus anak saya itu kan tak suruh belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi kamu tanya terus, Tuhan nyuruh kamu sekolah di mana? Terus suatu hari dia kora-kora, dia lihat gelas itu sekolahan apa gitu. Terus dia akhirnya kita bawa doa, dia sekolah di sana. Padahal orang-orang dunia bilang kalau sekolah di situ itu anaknya nakal-nakal, pelajarannya itu mutunya jelek. Tetapi karena Tuhan yang berkata seperti itu, maka saya menyekolahkan. Kan ada dorongan, kita bawa doa, akhirnya kita bawa anak saya sekolah di tempat itu. Nyata di sekolah itu, waktu dia melanjutkan ke berikutnya ke universitas, dia tidak bayar sama sekali. Padahal anak saya nilainya bukan yang terbaik, Bapak Ibu, tapi aneh dan ajaib. Kalau kita berjalan dengan rencana Tuhan, maka semuanya akan luar biasa. Jadi seperti Bunda Maria juga begitu, punya hati yang percaya kepada Tuhan, sehingga dia mau menyerahkan seluruh hidupnya secara total kepada Tuhan. Maria waktu mendapatkan rencana Tuhan, bisa nggak dia menolak?
dia bisa menolaknya atau bahkan menundanya. Tetapi Maria tidak melakukannya karena dia percaya bahwa rencana Tuhan itu baik buat dia, karena sudah mengenal pribadinya Tuhan. Jadi dia berani mempercayakan seluruh hidupnya dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Misalnya gini, oh saya masih muda Tuhan, saya tidak bisa gini, tidak bisa gitu. Tapi tidak dilakukannya. Sama ketika kita nanti rencana Tuhan diberikan dalam hidup kita, kita pun tidak boleh punya pengertian sendiri. Kita harus berjalan di dalam rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bunda Maria percaya. Tapi apakah setelah kita percaya, kita menerima rencana Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar? Tidak. Semuanya ada tantangan. Tetapi saat kita percaya dan kita mau, kita berjalan dengan kekuatan Tuhan, ada rahmat Tuhan untuk menyertai kita. Dan kita percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Dan hasilnya Bunda Maria itu luar biasa. Dia menjadi karya keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita membaca firman, mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan, kita ini seperti Bunda Maria mengandung sabda Tuhan, dan kita bisa dikandung sabda Tuhan, kan sama toh Yesusnya di situ. Nanti hasilnya kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menjadi karya keselamatan orang lain. Kalau kita sering baca firman, maka kehidupan Tuhan itu ada sama kita sendiri, sehingga kita menjadi karya keselamatan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, tadi ada 2 poin yang kita pelajari, bagaimana kita punya hati yang taat kepada Tuhan. Yang pertama adalah apa tadi? Bagaimana kita bisa mempunyai hati yang taat kepada Tuhan seperti Bunda Maria? Hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, mempunyai hati yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita rela memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti dalam Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalanku. Memberikan hati itu apa? Pusat kehidupan kita. Kalau kita memberikan hati, maka kita pasti memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita berani. Syaratnya untuk kita bisa memberikan hati kita, kita ini harus mengasihi Tuhan dulu, mempunyai hati yang percaya, baru kita bisa memberikan hati kita kepada Tuhan. Seperti Bapak Ibu waktu berkenalan dengan pacarnya, pertama kasih bukan memberikan hati, masih terus berproses berrelasi, baru terakhir kita memberikan hati kita kepada pasangan kita. Seperti itulah relasi yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita memberikan diri sepenuhnya. Seperti Bunda Maria, pasti dia pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, dia pasti punya kepercayaan yang luar biasa, sampai dia bisa berkata ya untuk setiap rencana Tuhan. Mungkin bagi kita ya gitu, kalau kita menerima kamu harus ini punya rencana Tuhan, padahal kita punya rancangan sendiri. Kalau kita nggak punya hati yang percaya, kita nggak berani bilang seperti itu ya. Yang ketiga itu harus menyerahkan diri, nggak bisa hanya mengasihi saja terus punya hati yang percaya, baru bisa memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Bunda Maria itu tokoh yang luar biasa. Kadang-kadang kita cuma kok saya seperti Bunda Maria. Susah ya, susah apa enggak? Padahal
Kalau ada kekuatan Tuhan dan rahmat Tuhan, diingat kita akan bisa mempunyai ketaatan seperti Bunda Maria. Saya waktu dapat tema ini, awalnya saya tidak mengerti kalau semua itu terjadi sama hidup saya. Saya kan tadi sudah cerita mengalami kasih Tuhan ketika retret, sehingga saya bisa mengikuti komunitas seperti ini, mengikuti hal-hal yang rohani bagi kita itu ya, rohani. Saat mengalami kasih Tuhan itu hidup saya berubah 180 derajat, sehingga saya berani meninggalkan pekerjaan saya. Padahal di saat itu saya punya anak yang masih sakit-sakitan, yang saya bilang tadi masalah berat, butuh biaya yang banyak. Tetapi karena ya tadi ada penyerahan diri, akhirnya saya berani melangkah mengikuti Tuhan. Saya ikut kegiatan rohani cuma itu, terus menjaga anak saya, dan Tuhan memberikan upah untuk ketaatan yang saya lakukan. Anak saya mengalami kesembuhan waktu saya mengerjakan Lexio Divina. Yang biasanya tidak bisa lari, cuma dekat gini sudah sesak nafas, ternyata dia berproses sehingga menjadi pemain basket sekolah, karena Tuhan memberikan paru-paru yang baru bagi dia. Dan saya kan nggak bekerja, jadi kelas ME pemuritan oikos saya nggak kerja. Tapi ketika selesai oikos, saya mendapatkan pekerjaan yang tidak saya cari. Saya dicari perusahaan dan saya bekerja kembali. Itu adalah upah ketaatan yang saya terima sekarang. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan itu di sepanjang hidup kita Tuhan menawarkan. Jadi rencana Tuhan itu ditawarkan kepada kita itu bukan sekali tok, tapi ada prosesnya, langkah demi langkah. Kenapa ketaatan itu yang penting kita lakukan? Karena Tuhan punya desain untuk setiap kita. Misalnya Bu Yayu ini, pada saat Tuhan menciptakan, dia itu sudah tahu Yayu ini nanti jadi ini, jadi ini, jadi ini. Jadi di saat itu ditawarkan, mau jadi ini Yayu, mau ini, pasti Tuhan ini menggugah hatinya. Kalau dia melangkah, terus melangkah, dia akan sampai kepada tujuan apa yang Tuhan inginkan. Begitu juga dengan kita semua. Jadi nggak langsung satu kali seperti Bunda Maria waktu menerima bayi Yesus. Di setiap kita lihat di sepanjang hidupnya, ada hal-hal yang dia harus berkata ya Tuhan, ya Tuhan, berkali-kali. Itulah ketaatan kita di sepanjang hidup kita. Saat saya mengalami itu, di sepanjang perjalanan hidup saya juga ada tawaran-tawaran Tuhan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu lihat saya ada berdiri di tempat ini adalah bukan cita-cita saya. Saya waktu itu bekerja, terus prosesnya saya tidak kerja lagi, saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri saya pekerjaan untuk memulihkan ekonomi keluarga. Bukan orang kekurangan, tapi kepingin yang lebih gitu ya. Kalau ada saudara apa, saya bisa bantu atau apa gitu. Ada teman yang butuh atau pelayanan, saya bisa menjadi apa, memberi dana atau apa gitu. Pemikiran saya berdoa setiap hari untuk itu. Kemudian saya mengikuti retret, dan di saat doa Yesus Tuhan berkata, kamu harus mencari jiwa-jiwa. Saya nggak ngerti, ya saya simpan aja dalam hati, mencari jiwa-jiwa, ya toh. Kemudian waktu itu masih doa Yesus, terus ada sesi saling mendoakan. Waktu sesi saling mendoakan, teman saya bilang, Tuhan berkata, itu praktek karunia sabda. Tuhan berkata, kamu harus pergi mencari jiwa-jiwa. Sama, itu saya simpan dalam hati. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri saya pekerjaan. Enggak nyambung.
masih ngotot. Tuhan bilang, tapi saya masih ngomong, Tuhan beri saya pekerjaan. Suatu ketika, saya ini saking pengen gitu ya. Akhirnya waktu persekutuan doa seperti ini, ada sesi didoakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, harap maju ke depan. Saya tuh nangis. Pertamanya itu didoakan, terus dengarkan suara Tuhan. Semua berbahasa roh, saya sudah mendengarkan suara Tuhan. Tapi saya tidak berani maju karena pembawa firman-Nya bilang gini, yang doa nanti yang tim pujian, biar kalian nggak melihat saya, melihat Tuhan. Siapapun yang mendoakan kalian itu, kalian tidak melihatnya sebagai manusianya, tapi sebagai Tuhan. Saya tidak mau maju, Bapak Ibu. Saya tetap nangis di situ karena saya mendengarkan suara Tuhan. Terus semua maju, tiba-tiba pembawa firman-Nya berkata, ada satu orang yang Tuhan panggil untuk maju ke depan. Waktu itu saya merasa kaki saya ini kayak harus maju ke depan. Terus akhirnya saya maju. Saya mau datangi teman saya, tapi sama pembawa firman-Nya saya dipegang. Terus bukan dia loh yang ngomong, saya yang ngomong. Tadi Tuhan berbicara, apa yang Tuhan katakan? Aku mau hidupmu. Saya nangis, Bapak Ibu. Saya minta pekerjaan, tapi Tuhan menginginkan hidup saya. Saya mau hidupmu, cuma itu yang dia katakan. Saya nangis. Terus pembawa firman-Nya bilang, Tuhan akan mencukupkan segala yang engkau butuhkan. Jadi jangan takut. Saya nangis terus sepanjang itu, sampai nangis gak berhenti-berhenti. Karena Tuhan menginginkan hidup saya. Saya ini kalau milih pelayanan ya Bapak Ibu, saya milih yang gampang, yang bisa, yang saya mau, yang saya ada waktunya, saya atur semuanya. Tapi Tuhan ingin, aku ingin seluruh hidupmu. Itu saya sampai nangis, ya toh. Terus saya tahu kelemahan saya tahu banyak hal. Saya tuh kayak gak layak kok Tuhan bilang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai dipilih Tuhan melayani sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang istimewa di dalam diri Bapak Ibu. Tuhan tuh jatuh cinta bukan karena lihat kemampuannya Bapak Ibu, tapi Tuhan itu jatuh cinta loh. Di dalamnya Bapak Ibu itu bisa dilihat Tuhan. Kita nggak bisa lihat. Kadang kita lihat teman kita nyanyi gak sepiro kok dipilih ya kok bukan aku gitu. Kadang-kadang kan secara manusiawi, tapi Tuhan lebih jatuh cinta dengan dia karena di dalamnya ada sesuatu yang istimewa, yang Tuhan suka sama dia. Kita nggak tahu, kita nggak bisa nanya Tuhan apa, nggak bisa. Tapi itu antara hubungan kita sama Tuhan, relasi yang terdalam, baru bisa kita tahu. Jadi nah itu ya prosesnya. Aku mau hidupmu. Saya lupa sudahkan proses. Ada flyernya pewarta, tak buang. Gitu? Ada tawaran, wangel lagi, kaisa aku. Aku merasa gini, dengan pemikiran sendiri seperti tadi, punya pemikiran dunia. Saya waktu sekolah, kalau suruh jadi asisten teman saya nerangkan, saya tidak bisa. Nanti kalau ulangan dapat bagus, temanku gini, curang ya kamu itu ya, gak mau nerangkan aku. Loh, aku gak bisa memangnya, gak bisa saya itu nerangkan secara detail kayak ibu guru itu gak bisa. Jadi saya itu takut, pewarta, tak delete. Saya dapat itu, gak wis. Tiba-tiba teman saya datang, ayo melok pewarta, enggak. Ayo gak popo, rame-rame gitu. Akhirnya pemikirannya lagi, pemikiran dunia. Ya wes gak apa-apa, belajar membuat renungan untuk lingkungan. Ya toh, ya wes gak apa-apa melok ae gitu. Bapak Ibu dalam proses itu, waktu kita berkata ya, banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Saya buat renungan pertama kali mentornya bilang, jodohnya ambek isi gak nyambung. Terus buat video nyerang ngoy gak sistematis. Waduh, Tuhan ini aku melok kelas pewarta ini. Tapi kok dapat mentor-mentor yang luar biasa ini. Aduh Tuhan, aku tak mundur aja Tuhan gitu. Dalam hati lapo aku melok kelas iki rek wangel ya toh. Gak sesuai ambek aku Tuhan gini.
Tapi kayak suara itu terus ada teman-teman yang saya mendoakan, kamu bisa, kamu terus. Ada teman-teman yang memberi support, ya toh, maju terus. Ya terus akhirnya buat diperbaiki, ambek nangis, saudara nangis, buat itu ambek berjuang, ya toh. Belajar yang duniawi aja, suruh nerangkan nggak bisa firman Tuhan deh, ya toh. Waduh, jadi tiap hari diem, merenungkan, ini maksudnya apa, diem, malah jadi gitu saya. Sampai malam-malam itu, kalau suamiku gini mau tidur, kamu kok tak tidur? Buka laptop, sebentar, mau ini loh, merenungkan ini, apa ya ini ya? Sampai malam dia tertidur, saya masih merenungi di laptop. Maksudnya Tuhan, apa ya Tuhan? Sampai pergi keluar kota itu, saya bawa loh makalahnya itu. Kamu ini lapo? Enggak, renungkan ini. Karena saya itu merasa nggak pede, nggak bisa loh aku ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih, setelah saya selesai membuat itu, belum selesai tantangannya, kita ngomong ya toh, tantangannya mau ujian, saya sakit. Saya gini, oh tepaan, berarti aku nggak dipanggil Tuhan jadi pewarta. Aku sakit, panas, batuk, pilek. Batuknya itu yang batuk terus itu, ya toh, batuk. Terus saya mikir gini, puji Tuhan, aku besok mengundurkan diri aja gini. Telepon sama mentornya, saya bisa diundur nggak? Untuk apa? Saya takut kalau mundur, nggak apa-apa ujian aja. Mundur untuk minggu berikutnya gelombang berapa yang ujian. Nggak bisa, Ibu harus, karena sudah ujiannya sudah ditentukan itu. Harus maju. Ya apa, panas, batuk, pilek, bayangkan. Tapi terus apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya ini baca ngomong gitu ya kan, belajar ngomong, nggak ada yang sama. Tak ulang-ulang ya nggak ada yang sama ya toh. Waduh, ya apa ini? Akhirnya karena saya sakit, kondisinya kurang baik, wis tak tinggal. Saya apa yang saya lakukan? Saya pujian penyembahan. Saya belajar mencari Tuhan, mencari wajahnya, mencari kekuatannya, bukan kekuatan saya sendiri, ya toh. Terus oh ya, sebelum itu makalah saya waktu mau saya store itu, tiba-tiba mentor yang ngomong gini, yang nomor 2 salah semua, mateng. Saya besok harus, waktu itu tiba-tiba papa saya itu dipanggil Tuhan. Bayangkan perasaan bercampur aduk jadi satu, membuat ujian untuk pewarta, juga papa saya dipanggil Tuhan. Terus mau ngurus ke Malang untuk abunya itu ya, ke Taman Doa Paranti Jati. Hah? Salah nomor 2, mateng. Bu, saya ini besok mau ke Malang Bu. Nggak bisa, kamu harus ganti semuanya. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bilang iya itu bukan berarti lancar-lancar jaya, ya toh? Tapi akhirnya ya itu malam-malam kayak tadi merenung lagi. Maksudnya apa ya Tuhan? Kalau salah, tolong dibetulkan. Berjuang. Jadi ada harga yang harus dibayar ketika kita taat kepada Tuhan. Singkat cerita, waktu makalahnya saya setorkan, waktu saya sakit itu, akhirnya saya maju ujian. Saya kan bilang Bapak Ibu ya, saya tidak belajar lagi wis, pujian penyembahan, Mbak nangis, saya nangis. Ya toh? Apa yang terjadi? Waktu ujian saya nggak batuk sama sekali. Saya bisa ngomong, saya tidak tahu itu saya apa bukan ya. Oh saya merasa loh, aku ingin ngomong tak ulang-ulang yo, gak podo kabeh. Yo, kok rasanya salah, kok rasanya kurang tepat gitu ya toh. Terus waktu ada pemberitaan lulus itu, puji Tuhan, terus aku eling kata-kata Tuhan, aku ingin hidupmu. Jadi aku eling yang itu tadi, aku ingin hidupmu, mencari jiwa-jiwa. Saya sambungkan semuanya. Jadi akhirnya saya merasa bahwa ini panggilan Tuhan, bukan cita-cita saya. Saya tuh kepingin kalau jadi direktur, jadi manajer. Jadi kalau teman saya cerita, aku tadi ngerjakan gini-gini rasanya, aku ya kepingin loh kayak gitu. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau saya mencari jiwa-jiwa. Tuhan mau hidup saya sepenuhnya dan saya bisa belajar seperti Bunda Maria berkata, yes, jadilah padaku menurut perkataanmu.
Tipsnya yang pertama tadi, kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mau mengasihi, kita harus menjadi pribadi yang dikasihi. Kita merasa, jadi kita seperti dikasihi Tuhan itu kayak gini. Biasanya kita gini loh, Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan manusia, bener nggak? Ya, sebenarnya yang kita masukkan ke dalam diri kita itu, Tuhan Yesus mati untuk saya. Ya, pribadi, supaya saya diselamatkan, saya dipulihkan, saya disembuhkan, saya dibebaskan. Terus Tuhan Yesus tuh jawab gini, aku ini mau loh disalib, supaya saat di surga itu aku tidak sendirian, aku tuh sama kamu. Wow, romantis ya Tuhan ini. Kalau kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu, kita akan menjadi pribadi yang dikasihi, pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saat kita merasakan menjadi pribadi yang dikasihi, kita akan bisa mengasihi Tuhan. Dan langkah berikutnya, kita akan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan ada step yang berikutnya lagi, memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saat Tuhan berkata seperti kepada Bunda Maria, membeberkan rencananya dalam hidup kita, seperti Tuhan yang bilang tadi kepada saya, aku mau hidupmu. Kita harus berani berkata, yes, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari Bapak Ibu, kita mau hari ini sudah belajar, kita sama-sama belajar, kita berproses terus melangkah untuk seperti Bunda Maria yang bisa mengatakan yes untuk setiap rencana Tuhan. Mari kita mau menenangkan diri, kita mau mengangkat pujian ini sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, sebagai bukti rasa percaya dan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menenangkan diri. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, mempercayai Dia sepenuhnya, bukan dengan pengertian kita sendiri. Dan kita mau menyerahkan dengan rela, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pujian ini mari kita angkat dengan hati kita, dengan hati yang paling dalam, dan kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana hari depan yang penuh harapan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi
Sehingga kadang-kadang kami berlari dari rencana-Mu ya Bapa. Tetapi Engkau tetap sabar untuk menanti kami. Sehingga Engkau tetap terus menawarkan rencana itu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sampai kami boleh berkata, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bapa, kami persembahkan seluruh hati kami siang ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah hati kami boleh terbuka untuk mengasihi Engkau, berani untuk percaya kepadamu, dan menyerahkan diri Bapa seutuhnya kepadamu, supaya karya-Mu di dunia ini digenapi di dalam kehidupan kami. Biarlah siang ini Kau jamah kami Bapa. Kami yang berlari dari harapan-Mu akan datang mendekati Engkau dan menggandeng tangan-Mu untuk berjalan di dalam rencana-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Kami percaya saat kami mengatakan ya, maka rahmat-Mu Bapa, kekuatan-Mu, cinta-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami, menuntun kami di dalam rencana-Mu yang merupakan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bu Emi untuk pewartaan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang indah dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur kita ada di tempat ini, kita ada di satu wadah bersama, kita bertumbuh, kita bersekutu bersama di PDA Villa ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, persekutuan doa ini tetap ada juga karena campur tangan Bapak Ibu sekalian. Mari saya undang Bapak Ibu turut dengan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih di bulan Mei dengan serial Ketaatan Maria. Di minggu depan dengan tema Suka-sukamu Tuhan, kita akan dilayani oleh Andi Liang. Bapak Ibu, persekutuan kita di tempat ini dimulai memang pukul 10. Tapi alangkah baiknya untuk datang lebih awal supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, kita bisa sharing, kita bisa kenalan satu dengan yang lain. Next.
Untuk pelayanan doa tetap seperti biasa, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa bisa langsung menunggu di sini, nanti tim doa akan datang mendoakan Bapak Ibu. Jangan khawatir, untuk privasi akan tetap dijaga. Ada retret pasutri dengan tema cinta yang berharga. Tanggal 20 sampai 21 Juli di rumah retret Bintang Kejora. Bapak Ibu yang tertarik untuk mau ikut serta bisa mendaftar ke tim yang Bapak Ibu kenal ya, yang di sini bisa tanya-tanya dulu. Oke, sekian pengumuman. Bapak Ibu, saudara sekalian, adakah yang berulang tahun dari tanggal 11 Mei sampai 18 Mei hari ini? Bisa maju ke depan, kita akan doakan sama-sama. Baiklah, kalau tidak ada, mari kita menutup persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Bapa, kami bersyukur untuk anak-Mu Ibu Emi yang Kau kirimkan hari ini untuk mewartakan firman Tuhan pada kami hari ini. Bapa, Engkau berkatilah keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, juga terkhususnya Engkau berkati pelayanannya. Kiranya dimanapun anak-Mu berada, kasih-Mu Kau limpahkan pada anak-Mu dan dia dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bapa, seperti Engkau mengantarkan kami ke tempat ini dengan selamat, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa, tolong berkati kami, lindungi kami, supaya kami dapat sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan dapat membagikan berkat kami untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebelum pulang, kita mau mengikrarkan iman kita. Kita mau katakan, kita mau belajar taat. Karena kita punya Bapa yang mengenal kita lebih dari siapapun. Bapa yang tidak pernah melihat masa lalu kita seburuk apapun, tapi Tuhan mengasihi kita.